di channel JB78 Official. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JB78 Official ya. Ya, jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengubah nilai praktik kinerja guru di aplikasi PMM ya. Ya, jadi ini khusus untuk kepala sekolah, bagaimana cara mengubah nilai praktik kinerja guru yang sudah terlanjur dinilai di aplikasi PMM ya. Ya, jadi pertama-tama Bapak Ibu kepala sekolah, kita masuk di aplikasi PMM ya. Ya, kita masuk sebagai pejabat penilai ya. Tapi sebelum Bapak Ibu kepala sekolah merubah ya, jadi guru yang bersangkutan harus mengajukan dulu perubahan ya. Ya, jadi supaya Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah bisa merubah nilai praktik kinerja guru ya, guru yang bersangkutan harus mengajukan perubahan ya, harus mengajukan perubahan nilai ya. Kita masuk dulu di akun guru yang ingin mengajukan perubahan ya. Di sini saya contohkan akun saya ya. Kita masuk sebagai pegawai ya. Kemudian kita cek praktik kinerja ya. Sebelumnya kita lihat dulu nilai saya ya. Nilai saya, kita lihat dulu nilai saya ya. Ini nilai saya ya di praktik kinerja. Nilai saya yaitu 72 ya, sesuai ekspektasi ya. 72 sesuai ekspektasi nilai saya itu yang diberikan oleh kepala sekolah. Sini kita praktekkan bagaimana cara merubahnya supaya bisa misalnya di atas ekspektasi ya. Kita ajukan dulu perubahan ya. Kita masuk di akun guru ya. Ini kita lihat nilainya ya. Rating praktik kinerjanya sesuai ekspektasi ya. Ini baik ya. Rekomendasi predikatnya baik karena rating perilaku kinerjanya sesuai ekspektasi. Kemudian rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi ya. Kita masuk di akun guru ya. Kemudian kita ajukan perubahan ya. Saran saya kita ajukan saja perubahan di bagian refleksi tindak lanjut ya. Karena di sini ada tiga bagian yang dinilai oleh kepala sekolah. Kalau di bagian dokumen tindak lanjut hanya ada satu bagian yang dinilai oleh kepala sekolah ya. Ada satu penilaian di sini, kemudian di refleksi tindak lanjut ada 3 perubahan di sini ya. Kita klik saja ubah Bapak Ibu yang ingin mengajukan perubahan nilai ya. Kita klik ubah, kemudian kita checklist, kemudian kita ajukan perubahan ya. Kemudian klik saya mengerti ya. Di sini perubahan sedang diajukan ya. Kemudian hubungi kepala sekolahnya untuk menyetujui perubahan yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajukan ya. Kita masuk di akun kepala sekolah ya. Akun kepala sekolah ya. Kita lihat notifikasi, pasti ada notifikasi masuk di akun kepala sekolah ya. Di sini bagian notifikasi ya. Klik notifikasi ya. Di sini ada notifikasi masuk ya. Ercal Andical mengajukan perubahan terhadap isi dokumen refleksi tindak lanjut ya. Jadi kepala sekolah apakah ingin menolak pengajuannya atau terima pengajuannya ya. Jika ingin menerima atau mengubah nanti nilainya, silahkan terima ya Bapak Ibu kepala sekolah. Tapi bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang
sudah mentok memang itu nilainya, silakan tolak pengajuannya ya. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan memberikan praktek tentang cara merubah ya. Jadi kita terima dan nilai ulang dokumen tindak lanjut ya. Di sini naik notifikasi ya. Kita ketikkan ulang ini tulisan yang berwarna biru ya. Saya setuju nilai sebelumnya akan dihapus ya, dihapus dan saya harus mengulang penilaian ya, penilaian titik. Jadi harus sama persis ya Bapak Ibu, huruf besarnya, titiknya ya harus sama persis apa yang ada di atas, kita ketikkan di dalam kolom ini ya, harus sama persis ya. Kemudian kita klik lanjutkan ya. Mungkin ada ini sesuatu yang tidak sama ya Bapak Ibu. Saya setuju bahwa ya, bahwa ya. Kita lanjut. Oke, saya mengerti ya. Di sini pengajuan sudah diterima ya. Silakan hubungi guru yang telah mengajukan ya. Ya. Silakan mengajukan dokumen refleksi tindak lanjut kembali ya. Ya, jadi kita kembali di akun guru tadi yang mengajukan perubahan ya. Ini kita refresh. Ya. Ya, di sini kita sudah bisa mengajukan dokumen refleksi tindak lanjut kembali ya, untuk dinilai ulang oleh kepala sekolah. Ya, kita lanjutkan. Ini akun guru ya. Ya, yang ingin mengajukan perubahan ya. Ya, jawaban kita kemarin tidak terhapus ya Bapak Ibu. Kita langsung saja klik kumpulkan ya. Klik kumpulkan. Saya mengerti, kemudian kumpulkan. Ya. Ya. Ya, sudah terkumpulkan kembali. Ya, jadi tugasnya lagi kepala sekolah untuk menilai ulang ya. Ya. Kita masuk lagi ke akun kepala sekolah. Ya. Kita masuk di akun kepala sekolah, kita refresh saja ya. Ya, kemudian kita masuk sebagai pejabat penilai. Ya, lakukan penilaian. Ya. Cek penilaian. Di sini masih ada satu guru yang belum selesai ya, yang tadi mengajukan perubahan ya. Kita cek penilaian ya. Ya, di sini ada satu guru yang tadi belum selesai mengajukan perubahan ulang, pengajuan ulang refleksi tindak lanjut ya. Kita nilai ya. Di sini belum ada nilai rating praktik kinerjanya ya, karena tadi sudah mengajukan perubahan ya. Kemudian kita klik nilai ya. Ya, kita klik nilai dokumen refleksi tindak lanjut ya. Di sini Bapak Ibu, di bagian refleksi tindak lanjut ada 3 ya. Tidak 3 penilaian ya. Yang pertama nilai upaya refleksi guru, kemudian yang kedua nilai upaya mempelajari guru, kemudian yang terakhir atau yang ketiga nilai peningkatan kinerja guru ya. Kemudian setiap pertanyaan ya ada 3 pilihan ya. Ada sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri ya, di bagian atas. Kemudian di bagian tengah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Kemudian yang di bagian ketiga atau bagian bawah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya ya. Ya, di mana nilai guru ini ya tadi sesuai ekspektasi ya, nilai 72 ya. Kita mau misalnya merubah ke di atas ekspektasi ya. Ini contoh saja yang ingin mengubah nilainya, merubah menjadi di atas ekspektasi ya. Ya. Saran saya kita pilih saja yang paling bawah semua ya. Kita pilih yang paling bawah semua ya, paling bawah ya.
ya nanti akan nilainya berubah menjadi di atas ekspektasi ya. Di sini saya juga mempunyai rumus ya Bapak Ibu ya. Ini saya tadi buat rumusnya, tapi nilainya belum saya dapat ya, terlalu persis ya, tapi sudah mendekati ya. Ya sudah mendekati nilai saya tadi ya, dimana nilai saya tadi yang sebelumnya sebelum mengajukan perubahan ya berada di sini ya Bapak Ibu, di nilai 72 tadi ya. Di dokumen tindak lanjut kepala sekolah memilih bagian tengah ya, saya kasih poin di sini 35. Ini cuma tadi saya meraba-raba saja penilaiannya ini ya, tapi alhamdulillah sudah mendekati nilainya, tapi belum terlalu pas ya. Ya, pada penilaian dokumen tindak lanjut kemarin kepala sekolah memberikan nilai bagian tengah ya, saya di sini 35. Kemudian di refleksi tindak lanjut kemarin di sini bagian tengah di sini 40 ya. Ini juga bagian tengah juga ya. Ya, maksudnya ini bagian tengah Bapak Ibu ya, di sini ya. Ya, bagian tengah yang saya maksud di sini ya. Ini bagian atas, ini bagian tengah, ini bagian bawah ya. Ya, kita kembali di rumus ya. Ya, ini nilai saya sebelumnya mendapat tadi nilai 72 ya, tapi di sini rumus saya 72,92 ya. Ya, belum saya bisa dapatkan nilai pasnya, tapi ya sudah mendekati ya. Ya, nilai 72 itu sudah sesuai ekspektasi ya. Ya, sudah sesuai ekspektasi. Ya, kita mau misalnya di atas ekspektasi ya. Misalnya nilai 85 lah, atau 90 atau bisa ya. Ya, kita ubah saja. Ini tidak tadi ya, tidak diajukan perubahan, kita ajukan perubahan di refleksi tindak lanjut. Ya, kita coba naikkan ini. Yang nilai tengah kita naikkan ke nilai yang paling bawah ya. Kita coba nilai 60 di sini. Jadi ini sudah mendapat nilai 81 ya. Kalau kita rata-rata kita ambil nilai 60 semua ya. Ya, nanti akan mendapat nilai 90-an ya, 90-an. Ya. Coba kita ya, kita aplikasikan ini rumus di aplikasi PMM ya, dimana nilai refleksi tindak lanjut kita pilih ya. Ini terlalu tinggi ya, 90 ya, kita kasih naik saja 1 ya, ini 40 ya. Ya, jadi yang kita kasih naik saja yaitu di nilai upaya mempelajari guru ya, kita kasih naik di nilai paling bawah ya. Ya, jadi nanti insya Allah nilainya akan sekitaran nilai 81 ya. Jadi nanti sudah di atas ekspektasi ya. Kita aplikasikan rumus ini ke aplikasi PMM tadi ya. Ya, kita masuk di akun kepala sekolah. Tadi di bagian pertama tetap ya, kita tidak merubah, tetap di nilai tengah ya. Kemudian penjelasannya ya, jika Bapak Ibu kepala sekolah lupa penjelasan kemarin, silakan buka saja silakan buka akunnya di Mozilla misalnya, kan tadi akun tak terbuka di Google. Silakan buka kembali akunnya di Mozilla ya, untuk menyontek ya, menyontek jawaban penilaian guru-guru yang lain ya. Kita masuk di bagian penilaian ya. Ini cara mudah ya Bapak Ibu, lakukan penilaian ya, cek penilaian ya. Kita contek misalnya penilaiannya guru ini ya. Ya, kita contek penilaiannya ini, kemudian cek. Kita masuk di refleksi tindak lanjut, cek rincian ya. Ya, kita contek ini ya, 3 ya, kita copy saja ya, copy, kemudian masuk di Chrome ya. Ini kan terbuka di Mozilla ya, jadi akun kepala sekolah terbuka di dua
2 jendela di Mozilla dengan di Chrome ya. Ini tempat Mozilla untuk menyontek, ini untuk mengerjakan tadi perubahan penilaian ya. Ya, ini cara mudah ya Bapak Ibu. Ya. Kita paste di sini. Ya, kemudian pindah di nilai upaya mempelajari kedua. Tadi kita naikkan dari nilai pertama, yaitu di bagian tengah kita naikkan menjadi nilai bawah ya, yang paling tinggi ya. Ini paling tinggi. Ya, penjelasannya kita masuk lagi di Mozilla ya, kita copy penjelasan ya, penjelasan nomor 2 ya, kita copy, kita masuk lagi di Chrome ya, kita pastekan ya. Kemudian di kolom ketiga ya, kita nilai paling tinggi juga ya, yang paling bawah nilai paling tinggi. Kemudian penjelasannya kita masuk di Mozilla kembali ya, nomor 3 kita copy penjelasannya ya. Ya, kita masuk di Chrome kembali ya, kita pastekan ya. Ya, kemudian kita kumpulkan ya. Ya, jadi nilainya sudah sama ya Bapak Ibu. Ya, nilai 1 bagian 1 tengah, nomor 2 bawah, nomor 3 juga bawah ya. Kita lihat di rumus ya. Nilai 1 yaitu di tengah, nilai kedua di bawah, bagian bawah ya. Nilai pertanyaan ketiga di nilai paling bawah ya, sudah sama ya. Ya, insya Allah nanti nilainya akan sekitaran 80-an ya, 80 lebih ya. Ya. Ya, ini cuma tadi saya sudah meraba-raba nilainya ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ya, kita kumpulkan apakah nilainya nanti berubah. Kita kumpulkan, kemudian checklist ya, klik kumpulkan ya. Jadi sudah berhasil dikumpulkan. Kita cek nilai guru tadi ya, atas nama Ercal Andical ya. Nilai pertamanya tadi 72, praktik kinerjanya 72. Apakah sudah berubah ya? Ya. Ya, kita refresh ya. Ya, kita coba kirim data. Ya, kita lihat tadi atas nama Ercal Andical ya. Ya, sudah meningkat ya Bapak Ibu dari 79 ya. 79 ya. Itu tadi saya bilang ya. Rumus saya ya mendekati ya. 79 ke 81 sudah mendekati, tapi saya belum bisa mendapat nilai pasnya ya. Ya, 79 tapi tetap di sesuai ekspektasi. Jadi saran saya Bapak Ibu, jika ingin mendapatkan nilai di atas ekspektasi, silakan rubah saja di ya. Ya, kita rubah saja di nilai paling bawah semua ya. Ya, tadi cuma 1 saya naikkan. Ya, jadi saran saya untuk mendapatkan nilai di atas ekspektasi ya, kita naikkan saja di penilaian paling bawah semua ya. Ya, di sini sudah berubah ya, sudah berubah 79 berubah menjadi 72, berubah menjadi 79. Jika ingin mendapatkan nilai di atas ekspektasi ya. Ya, jadi penilaiannya tadi ya, ini penilaiannya tadi ya. Ya, di penilaian tadi ini ya, ini ya, silakan kasih full saja semua di penilaian paling bawah ya. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya ya. Ini kasih full di sini. Tadi saya memilih tengah, jadi tidak mencapai nilai di atas ekspektasi. Silakan pilih saja di nilai paling bawah semua ya. Ya, ini sudah bagian bawah, oke. Ini juga sudah bagian bawah ya. Ya, tinggal ini kita naikkan ya. Pilih bagian bawah kemudian kumpulkan.
insya Allah nanti akan nilainya berubah menjadi di atas ekspektasi ya. Ya, berada di sekitaran nilai 90 ya, di atas ekspektasi. Ya. Ya itu tadi Bapak Ibu. Ya, di sini saya belum bisa mencari rumus pasnya, tapi ya sudah mendekati ya. Ya, beda dengan perilaku kerja tadi, saya sudah mendapatkan rumusnya. Ya. Lama juga saya cari ini rumusnya tentang bagaimana cara mencari skornya ya. Tapi alhamdulillah di perilaku kerja saya sudah dapat, tapi di praktik kinerja saya belum bisa dapat nilai pasnya ya, dimana karena dokumen tindak lanjutnya berpisah ya. Di sini ada penilaian, ada satu yang dinilai di dokumen tindak lanjut, di refleksi tindak lanjut ada 3 yang dinilai. Jadi di sini saya susah untuk mencari nilai pasnya ya. Ya, tapi di sini sudah ada bayangan yang mendekati ya. Ya. Jadi saran saya Bapak Ibu ya, untuk penilaian perilaku kinerja ya, jika ingin mendapatkan nilai yang di atas ekspektasi, silakan pilih di bagian bawah semua ya. Bagian bawah ya. Kalau ingin mendapatkan nilai di atas ekspektasi, tapi jika ingin mendapatkan nilai sesuai ekspektasi, silakan dipilih bagian tengah ya. Itu sudah masuk di dalam nilai sesuai ekspektasi. Tapi jika ingin memberikan nilai di bawah ekspektasi, silakan memilih ya pilihan nomor bagian atas ya. Ya. Nilainya akan nanti di bawah ekspektasi ya. Ya. Jadi Bapak Ibu guru, ya di sini juga ada tombol apa namanya? Ya tadi sudah selesai ya tentang bagaimana cara merubah nilai praktik kinerja. Di sini ada tombol kirim ya. Ya, kita klik kirim. Ya, jadi sebelum kita kirim ke Dinas Pendidikan nilai-nilai Bapak Ibu guru kita yang ada di sekolah, silakan periksa baik-baik dulu ya Bapak Ibu kepala sekolah. Silakan periksa baik-baik ya, apakah sudah sesuai atau tidak. Jika masih ada nilai yang tidak sesuai, silakan diubah ya Bapak Ibu kepala sekolah sebelum dikirim ke Dinas Pendidikan untuk diverifikasi oleh Kepala Dinas Pendidikan ya. Ya. Jadi saran saya silakan diperiksa dulu nilai-nilainya Bapak Ibu guru tak yang ada di sekolah sebelum dikirim ke Dinas Pendidikan ya. Ya, jadi untuk tutorial selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara mengirim nilai ke Dinas Pendidikan ya untuk diverifikasi oleh Kepala Dinas Pendidikan ya. Ya, jadi Bapak Ibu, cukup sekian video tentang cara merubah nilai praktik kinerja ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru kepala sekolah semua ya. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 78 official. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.